Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kemudahan, kesehatan, ya, dan tentu saja taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimudahkan untuk melanjutkan pelajaran kita terkait tentang tafsir kalimat tauhid. Dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk kepada pembahasan rukun dan makna kalimat tauhid. Ikhwah azani Allah wa iyyakum ajmain. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tauhid ini adalah pondasi di dalam agama kita, sehingga setiap ibadah yang kita lakukan mesti didasarkan kepada tauhid yang benar. Sebaliknya, setiap ibadah, betapapun ia baik, betapapun ia banyak, namun diiringi dengan kebalikan dari tauhid, yaitu syirik, maka ibadah tersebut tidak memberikan manfaat bagi pelakunya. Contoh sederhana yang ini digolongkan oleh para ulama termasuk kepada syirik kecil, yaitu riya. Sehingga ibadah apapun meskipun terlihat bagus, banyak, tapi diiringi dengan riya, maka ibadah tersebut tidak bermanfaat bagi pelakunya. Oleh karenanya kita mesti memahami apa itu hakikat tauhid dengan mengetahui rukun-rukunnya. Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan, fa'lam anna hadhil kalimah nafyun wa isbat. Ketahuilah bahwa kalimat ini, maksudnya kalimat la ilaha illallah, ini mengandung dua rukun, yaitu nafyun wa isbatun. Nafyun artinya menafikan, meniadakan peribadatan kepada selain Allah. Wa isbatun, dan menetapkan hanya ibadah kepada Allah saja. Jadi dua rukun ini adalah dua rukun dari kalimat tauhid yang mesti terkumpul dan menjadi syarat, namanya rukunnya, syarat terpenuhinya kalimat tauhid tersebut. Maka tidak boleh, tidak cukup hanya berpegang pada satu rukun dari dua rukun tersebut. Misalnya hanya menafikan saja, sehingga ia menafikan seluruh sesembahan. Artinya ia tidak percaya kepada Allah juga. Gitu ya. Kalau nafyu saja, menafikan semua sesembahan, berarti ia pun menafikan Allah. Akhirnya
jadi golongan orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, yang kita kenal dengan paham ateis ya sekarang. Mereka tidak paham, tidak meyakini bahwa ada Rabb, ada ilah, karena hanya berpegang pada satu rukun, yaitu an-nafyu saja, menafikan. Begitu pula bukan berarti berpegang hanya pada isbat saja, menetapkan. Kalau menetapkan berarti yang ini disembah, berarti ini ditetapkan. Yang ini juga disembah, ini juga ditetapkan. Ditetapkan semuanya, berarti nanti seolah-olah akan ada banyak sesembahan selain Allah Ta'ala. Maka mesti terkumpul dua rukun tersebut. Ada nafyu, dinafikan dulu seluruhnya, baru isbat, menetapkan hanya Allah saja. Yang lain dinafikan dan menetapkan hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Nah, ini adalah rukun dari kalimat tauhid la ilaha illallah, tercermin pada la ilaha, tidak ada sesembahan, berarti menafikan, dinafikan seluruhnya. Illallah, kecuali hanya Allah saja, maka ini menetapkan. Nah, kelihatan langsung dari lafaz kalimat tauhid tersebut. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Ini ya, disebutkan langsung dua kriteria tersebut. Barang siapa yang kufur terhadap taghut. Kufur terhadap taghut itu artinya sesembahan selain Allah. Seseorang yang kufur kepada semua sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan beriman hanya kepada Allah. Ini isbat. Nah, ini dalam banyak ayat disebutkan dua rukun tersebut. Maka Allah Ta'ala tidak hanya berfirman yakfur bit-taghut saja, hanya mengingkari taghut saja, tidak ya. Atau wa yu'min billah saja, tidak, tapi digabungkan wa yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Dua rukun ini ya, disandingkan karena dua ini saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Nah, maka mu'allif kemudian melanjutkan nafyul ilahiyah amma siwallah minal mursalin hatta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud nafi itu adalah nafyul ilahiyah, menafikan ilahiyah, ketuhanan, penyembahan, peribadatan. Semua peribadatan itu dinafikan dari segala sesuatu selain Allah, semuanya dinafikan. Minal mursalin, bahkan dari para rasul ya, kalau ada peribadatan kepada rasul maka itu pun dinafikan, termasuk juga dari Nabi Muhammad SAW ya, di mana beliau SAW adalah aslahul bashar, manusia yang paling soleh. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling soleh. Maka penyembahan terhadap Nabi Muhammad SAW pun dinafikan, padahal itu adalah manusia yang paling soleh. Makanya termasuk juga penyembahan terhadap Isa alaihissalam itu dinafikan. Tidak boleh menyembah kepada para rasul, tidak boleh ya. Tidak boleh menyembah kepada para rasul. Wa minal malaikah, begitu pula dari para malaikat. Jadi tidak boleh beribadah juga kepada malaikat. Sampai ada orang yang berkata bahwa malaikat ini adalah ya, anak-anak Allah yang mereka memiliki kekuasaan sehingga diminta syafaatnya, diminta pertolongannya.
tidak kepada Allah, tapi melalui para malaikat ini, maka ini termasuk peribadatan kepada para malaikat. Hatta Jibril, bahkan termasuk kepada Jibril yang merupakan pemuka para malaikat. Jibril saja, malaikat yang paling mulia, tidak boleh diibadahi. Ya. Begitu pula tadi ya, Nabi Muhammad SAW, pemuka para rasul, itu pun tidak boleh diibadahi. Fadlan an ghairihima, apalagi yang ada di bawah keduanya. Kalau orang yang paling soleh saja, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak boleh diibadahi, apalagi yang tidak soleh. Ya, apalagi yang tidak soleh. Malaikat yang paling mulia saja, Jibril, tidak boleh diibadahi, maka apalagi malaikat lain yang ada di bawahnya. Ya. Maka para nabi, orang-orang saleh, siapapun dia, jika ia diibadahi selain Allah, maka itu dinafikan. Tidak boleh berdoa kepada penghuni kubur, tidak boleh. Berdoa itu hanya kepada Allah. Tidak boleh meminta syafaat ya, kepada orang-orang saleh ya, pada perkara yang itu khusus bagi Allah Ta'ala. Kalau minta tolong boleh dalam perkara-perkara yang makhluk itu mampu ya. Maka peribadatan tadi ya, rukun an-nafyu, menafikan itu maksudnya adalah menafikan peribadatan, bahkan peribadatan terhadap makhluk yang paling mulia sekalipun, apalagi yang di bawahnya. Nabi Muhammad, manusia yang paling sallallahu alaihi wasallam, yang paling saleh, dilarang untuk diibadahi, apalagi orang-orang seperti yang ada di zaman sekarang. Mereka itu jauh di bawah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammadnya saja tidak boleh diibadahi ya. Maka muallif setelah mengingatkan kepada kita dan memberikan permisalan dengan makhluk yang paling mulia ya, dari golongan manusia dan juga malaikat, apalagi ya, ini yang disembahnya adalah orang-orang atau sesuatu yang tidak berakal, menyembah pohon, menyembah batu gitu. Bagaimana bisa seperti itu? Ini adalah perbuatan kesyirikan, dan tentu saja ini bertentangan dengan rukun kalimat tauhid tadi. Maka di dalam surah Al-Kahf ayat 110 Allah Ta'ala berfirman, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, disebutkan di situ ya. Dan ia tidak mempersekutukan Allah ya, dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu pun, ahadan, dengan seorang pun. Ahadan di sana ya, dalam bentuk nakiroh ya. Dan nakiroh dalam konteks penafian, tidak boleh beribadah kepada selain Allah dengan sesuatu pun, itu bermakna umum. Siapa saja tidak boleh, apa saja pun tidak boleh. Begitu pula di dalam ayat yang lain di surah An-Nisa ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Nah, sesuatu pun di sini pun bermakna umum. Batu, ya, berhala, pohon, ya, semuanya tidak boleh. Ini makna
Sedangkan isbat maknanya tadi adalah menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua rukun dari kalimat tauhid. Dan dua rukun inilah yang kemudian disalahpahami oleh sebagian orang ketika memaknai kalimat tauhid. Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan, idza fahimta dzalik, jika kita sudah paham tentang dua rukun tadi, bahwa la ilaha illallah itu adalah ada an-nafyu, menafikan seluruh ibadah kepada selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah, gitu ya. Sudah paham sampai di situ, fata'ammalil uluhiyah, maka renungkanlah bahwa ibadah allati asbataha Allah ta'ala li nafsi, yang Allah ta'ala tetapkan untuk dirinya, wa nafaha an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Jibril wa ghairihima ayyakuna lahu minha mithqala habatin min khardal. Dan Allah ta'ala menafikan ibadah tersebut dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dari Jibril, bahkan dari keduanya, selain keduanya dinafikan seluruh ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ayyakuna lahu minha mithqala habatin min khardal, tidak boleh ada peribadatan sebesar biji sawi sedikit pun kepada selain Allah. Maka al-uluhiyah ya, itu tidak seperti dipahami oleh sebagian kelompok yang menyimpang. Makanya ada yang menerjemahkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ada yang menerjemahkan tidak ada pencipta selain Allah. Ada yang menerjemahkan tidak ada pembuat hukum selain Allah, gitu ya. Dan semuanya ini adalah penafsiran yang salah, ya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, wa min huna ghalata katsiruna fi tafsir la ilaha illallah. Dari sini kemudian kebanyakan manusia keliru di dalam menafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah, wa fassaruha bi ghairi tafsiriha, dan mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah bukan seperti semestinya. Di antara kesalahan tersebut, yang pertama adalah tafsiru ahli wihdatil wujud, penafsiran kelompok wihdatul wujud. Nah, wihdatul wujud itu juga ada dia jejak-jejaknya di negeri kita. Kalau tidak salah bahasanya itu ya, manunggaling kaula gusti, kalau tidak salah, merasa bersatu, sudah bersatu dengan Rabb. Nah, wihdah menyatu dengan Allah Ta'ala. Di antara pemukanya adalah Ibnu Arabi, ya, Ibnu Arabi yang punya paham seperti itu. Mereka menafsirkan la ilaha illallah itu la ma'buda illallah, ya. Maksudnya adalah tidak ada sesembahan kecuali Allah. Beda ya. Tidak ada sesembahan kecuali itu adalah Allah. Jadi kalau ada orang yang menyembah sapi, berarti itu Allah. Ada orang yang menyembah pohon, itu Allah. Ada yang menyembah berhala, berarti itu Allah. Ini penafsiran mereka. Berarti semua yang disembah itu adalah Allah. Ini salah penafsirannya. Kalau demikian berarti ia membenarkan seluruh sesembahan dan menganggap bahwa semua sesembahan itu hakikatnya adalah Allah. Toh ketika mereka menyembah sapi, mereka tahu sapi bukan orang yang, bukan hewan atau sesuatu yang memberikan mereka bantuan secara langsung. Sapi ini hanya sekedar media saja. Ini kan sehingga sapi ini sama dengan Allah. Ini pemahaman wahdatul wujud, mewakili Allah.
menyatu dengan Allah. Dan tentu saja ini penafsiran yang keliru. Lianna indahum annal wujud la yanqasimu baina khaliq wa makhluk. Karena para penganut aliran ini meyakini bahwa tidak ada perbedaan antara khaliq dengan makhluk. Makhluk ini bagian dari khaliq. Ya. Ini pemahaman para penganut wahdatul wujud. Huwa kulluhu huwallah. Seluruh makhluk itu pun adalah Allah. Lihat ya. Sehingga wujud-wujud mereka itu bersatu di dalam Allah. Dan ini tentu adalah pemahaman yang menyimpang. Bahkan sebaliknya, ketika ada yang beranggapan dan memisahkan ini khaliq, ini makhluk, menurut mereka orang seperti ini musyrik. Sebaliknya, jadi ketika ada orang yang mengatakan ini beda, kita makhluk, Allah adalah khaliq, musyrik menurut aliran ini, karena ia memisahkan entitas tadi, bahwa sesungguhnya makhluk dan khaliq ini adalah satu kesatuan. Ini pemahaman wahdatul wujud, sehingga penafsirannya pun terhadap kalimat tauhid itu adalah penafsiran yang keliru. Ia memahami bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah. Maksudnya semua yang disembah itu Allah, baik berupa tadi ya, menyembahnya menyembah nabi, nabi itu Allah, menyembahnya menyembah malaikat, malaikat itu Allah, menurut pemahaman mereka. Dan ini tentu penafsiran yang keliru. Kemudian ada penafsiran keliru selanjutnya, yaitu penafsiran para ulama kalam. Ulama kalam, ilmu kalam itu artinya ilmu logika ya. Orang-orang yang mendewakan akal. Para ahli kalam, ahli logika itu mereka menafsirkan kalimat tauhid la qadiru ala ikhtira'i wal khalqi wat tadbiri wal ijadi illallah. Tidak ada yang mampu untuk menciptakan ya, mengatur, mengadakan kecuali Allah. Dan pemahaman ini ya, adalah pemahaman yang juga sebenarnya dipahami oleh orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW. Ketika ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, mereka menjawab Allah. Tahu tentang hal tersebut. Tapi ketika diminta untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, mereka tidak mau. Jadi kalau hanya berhenti di situ penafsirannya, bahwa la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah, ini hanya bagian saja, belum menjadi hakikat makna dari kalimat tauhid. Karena ujungnya adalah ibadah tadi. Kalau hanya meyakini bahwa tidak ada pencipta, orang-orang kafir di zaman Rasulullah SAW pun meyakini hal tersebut. Tidak ada pencipta selain Allah, mereka tahu. Masalahnya mereka diibadahi, beribadah kepada Allah atau tidak. Dan ini ya, dikuatkan dengan bagaimana Rasulullah SAW pun ya, memerangi mereka, padahal mereka tahu dan mengatakan, meyakini bahwa tidak ada pencipta selain Allah. Tapi itu tidak cukup, tidak membuat mereka masuk ke dalam agama Islam. Kalau hanya cuma sampai ke sana pemahamannya ya. Lalu yang ketiga adalah penafsiran dari kelompok Jahmiyah dan
Mu'tazilah. Ini pun sebenarnya adalah bagian dari orang-orang yang mendewakan akal ya. Bahwa karena la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, itu dipahami adalah dengan menafikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelompok Mu'tazilah ini menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah taala. Seperti misalnya Allah taala memiliki sifat mendengar. Menurut mereka makhluk juga mendengar. Begitu ya. Kalau ditetapkan bahwa Allah taala memiliki sifat mendengar, berarti sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk, bagaimana penerapan nafi wa isbat tadi? Sehingga kemudian agar tidak sama dengan makhluk, sudah dinafikan saja sifat-sifat seperti itu. Jadi seolah-olah Allah taala tidak memiliki sifat mendengar. Ia mendengar tanpa sifat. Ia maha mendengar, as-sami, tanpa memiliki sifat mendengar. Nah, ini sesuatu yang membingungkan. Bagi orang awam seperti kita pun, ini ajaran yang membingungkan. Bagaimana mungkin zat yang maha mendengar tidak memiliki sifat mendengar? Makanya as-sami itu dinafikan. Ya, as-sami namanya, tapi sifatnya dinafikan. Melihat, al-basir, yang maha melihat, itu namanya ditetapkan, tetapi sifatnya dinafikan. Kosong berarti. Namanya kosong dari sifat, dari makna-makna kesempurnaan. Nah, ini adalah penerapan dan pemahaman yang salah terkait makna la ilaha illallah oleh kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Sehingga ketika orang-orang Jahmiyah ini mengatakan dan mendapati ada yang menetapkan sifat mendengar bagi Allah, maka itu musyrik menurut mereka. Karena ia menyamakan Allah dengan makhluk. Itu disebut syirik dari sisi Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dan tauhid menurut mereka adalah yang menafikan. Sudah menafikan saja. Itu tauhid. Ini tentu adalah pemahaman yang keliru. Ada juga pemahaman keliru selanjutnya terkait kalimat tauhid la ilaha illallah adalah tafsir dari hizbiyun, orang-orang yang hizbi, yang fanatik terhadap kelompoknya, wal ikhwaniyun, yaitu para pengikut Ikhwanul Muslimin, yang mereka menafsirkan kalimat tauhid itu la hakimiyata illallah, tidak ada yang menetapkan hukum selain Allah Ta'ala. Ini adalah pemahaman yang menyimpang dari kalimat la ilaha illallah. Mereka mengatakan orang yang menggunakan hukum selain yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu adalah syirik. Nah, ya. Karena semangat mereka dari sisi ini, bahwa hukum itu yang berlaku adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak memakai hukum Allah,
penafsiran la ilaha illallah yang keliru. Kalau hanya dibebankan pada satu poin itu saja berkaitan dengan hukum, lalu bagaimana tentang ibadah? Bagaimana tentang ruku? Bagaimana tentang sujud? Kalau ini bantahan terhadap orang-orang yang semangatnya dan menafsirkan la ilaha itu tidak ada yang membuat hukum kecuali Allah. Ini penafsiran yang menyimpang. Akhirnya mereka bermudah-mudah di dalam mengkafirkan penguasa, mengkafirkan orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, langsung dikafirkan. Dan ujung-ujungnya adalah terorisme, pemberontakan. Ini adalah buah dari pemahaman-pemahaman seperti ini. Oleh karenanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan bahwa bagian hukum, masalah hukum hanya sebagian saja dari makna la ilaha illallah. Sama seperti tadi menciptakan itu pun hanya bagian saja dari la ilaha illallah. Karena makna yang benar dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sehingga sesembahan apapun selain Allah itu tidak berhak disembah. Hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Karena sesembahan itu banyak kita dapati di zaman sekarang. Seperti yang tadi disebutkan, ada yang menyembah Nabi Isa disembah, ada yang menyembah batu, patung, pohon, jin, penunggu laut, banyak sesembahan. Semuanya tidak berhak untuk diibadahi. Yang berhak diibadahi hanya Allah Ta'ala. Inilah makna yang benar dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga penafsiran-penafsiran yang menyimpang tadi itu justru akan mengantarkan orang-orang yang meyakininya kepada penyimpangan, kesesatan, dan bahkan kekufuran. Dan Allah Ta'ala menegaskan terkait hal tersebut di dalam surah Al-Hajj ayat 62. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq." Itu disebabkan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala huwal haqq, dialah yang al-haq, yang benar, yang berhak untuk diibadahi. Allah saja. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Adapun apa-apa saja yang mereka seru selainnya, selain Allah, huwal batil, itu adalah batil. Sesembahan selain Allah yang diseru, yang diminta, itu adalah batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi lagi maha besar.
pemahaman yang menyimpang tadi bisa kita bantah dengan beberapa cara ya. Kenapa kita mengatakan bahwa tadi pemahaman tersebut menyimpang? Yang pertama dari segi bahasa. Ya, dari segi bahasa, ilah itu adalah maknanya al-ma'bud, yang diibadahi. Jadi ilah itu dari segi bahasa maknanya al-ma'bud, yang diibadahi. Maka dari situ pun ya, sudah terbantahkan tadi kelompok yang hanya mengartikan ilah sebagai hakim saja, sebagai khalik saja gitu ya. Hanya diartikan sebagai pencipta, hanya sebagai diartikan sebagai penentu hukum, pembuat hukum saja. Ini adalah hanya bagian saja. Sementara makna sebenarnya adalah al-ma'bud, yang diibadahi. Bantahan yang kedua, kenapa pemahaman mereka itu ya dianggap adalah pemahaman yang keliru? Orang Arab di zaman jahiliyah, saat di masa Rasulullah SAW, mereka paham tentang makna kalimat tauhid la ilaha illallah, paham. Saking pahamnya, mereka tidak sembarangan mengucapkannya. Bahwa ketika mereka mengucapkannya, mengikrarkannya, artinya mereka harus meninggalkan sesembahan mereka sebelumnya dan hanya beribadah kepada Allah saja. Kita pernah mendengar bagaimana semangatnya dakwah Nabi SAW untuk pamannya Abu Thalib sampai menjelang akhir hayatnya masih didakwahi, diajak untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun di antara ucapan teman-temannya, ya teman-teman Abu Thalib yang hadir saat itu pula, adalah membenturkan dengan agama nenek moyangnya, sesembahan nenek moyangnya. Apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib, bapaknya ya, bapaknya Abu Thalib? Ketika Nabi mengatakan, katakanlah la ilaha illallah, yang dengan kalimat tersebut aku bisa berhujjah nanti di hadapan Allah Ta'ala, kalau saja mau mengucapkannya. Tapi oleh teman-temannya itu ditahan dengan ucapan, apakah kamu membenci agama bapakmu Abdul Muthalib? Karena mereka tahu ketika mengucapkan la ilaha illallah, ia harus meninggalkan agama nenek moyangnya dan hanya menyembah kepada Allah Ta'ala. Ini dipahami oleh orang-orang jahiliyah di zaman itu, dan sungguh disayangkan pemahaman ini bahkan luput dari kaum muslimin di zaman sekarang. Sebagiannya mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi masih percaya dukun. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi masih menyembelih sesembelihan untuk sesajen. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi masih meminta berdoa kepada penghuni kubur. Artinya
tertentang, ya. Makna yang benar dari kalimat tauhid ini luput dari sebagian kaum muslimin di zaman sekarang. Bahwa ketika seseorang sudah mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka tidak layak ia beribadah kepada selain Allah. Hendaknya ia hanya beribadah kepada Allah saja. Bahkan untuk berbuat riya sekalipun, ya, meskipun sebagian ulama mengelompokkannya menjadi syirik kecil, kecil-kecil juga syirik. Terlebih lagi syirik yang besar. Ketika sudah tertanam kuatnya tauhid di dalam hati seorang hamba, maka dorongan-dorongan untuk melakukan kesyirikan meskipun kecil itu tentu akan lebih ia waspadai. Hati-hati sekali agar jangan ibadahnya itu tercampuri oleh kesyirikan. Itu bantahan yang kedua. Sehingga orang-orang zaman dulu pun paham la ilaha illallah itu artinya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Buktinya mereka tidak sembarangan mengucapkannya, karena konsekuensinya berarti harus meninggalkan sesembahan mereka dan hanya menyembah Allah saja. Sementara sekarang ringan di lisan sebagian kaum muslimin, namun dalam realisasinya, dalam prakteknya masih belum, ya, sebagiannya belum memenuhi konsekuensi dari kalimat tauhid tersebut, ya. Kemudian bantahan yang ketiga yang bisa kita jadikan penguat kenapa pemahaman mereka itu salah, terutama ketika ada yang mengartikan bahwa la ilaha illallah itu tidak ada pencipta selain Allah, ya. Maka kita katakan kepada mereka, jika makna itu benar, ya, jika makna bahwa la ilaha illallah itu adalah tidak ada pencipta selain Allah, maka otomatis orang-orang musyrik di zaman jahiliyah dulu itu pasti masuk Islam, karena mereka pun mengatakan itu, meyakini bahwa la ilaha illallah itu tidak ada pencipta selain Allah. Mereka sudah yakin sampai batas itu, tapi kenapa mereka masih diperangi oleh Rasulullah SAW? Berarti pemahaman mereka sampai batas itu belum mencukupi untuk menjadikan mereka masuk Islam, karena tentu indikatornya adalah ibadah. Indikatornya adalah ibadah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 25, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawat," jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka pasti mengatakan Allah. Mereka tahu sampai batas ini tidak ada pencipta selain Allah. Qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Maksud tidak mengetahui adalah pemahaman ini tidak berhenti sampai di sana. Jika kita tahu bahwa semua makhluk ini Allah yang menciptakan, langit Allah yang menciptakan, nabi Allah yang menciptakan, malaikat Allah yang menciptakan, laut Allah yang menciptakan, pohon Allah yang menciptakan, kenapa masih menyembah mereka? Ya. Jika mereka yakin bahwa Allah yang menciptakan, penciptanya, maka seharusnya hanya kepada Allah lah
ia beribadah dan menghambakan diri, bukan kepada makhluk yang itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. InsyaAllah nanti setelah Isya kita akan sampaikan juga beberapa pelengkap berupa bantahan-bantahan selanjutnya terkait kesalahan pemahaman dalam menafsirkan kalimat tauhid tersebut, insyaallah. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kita lanjutkan beberapa catatan lain yang terkait penyimpangan-penyimpangan dalam memahami kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian di antara bantahan terhadap penyimpangan dari makna la ilaha illallah adalah jika yang dipahami oleh mereka benar, gitu ya, bukan seperti yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi yang dipahami oleh tadi ya kelompok Wahdatul Wujud, Mu'tazilah, lalu ada Hizbiyun, ada Ihwaniyun, gitu ya. Itulah menurut, jika pemahaman itu seperti itulah yang benar, maka tentu ini menyelisihi apa yang dipahami dan didakwahkan oleh para nabi ya. Karena tadi sudah disebutkan dalam diantaranya surah Al-A'raf ayat 59, Allah Ta'ala berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya, faqala ya qaumi ibudullah. Ini dari zaman Nabi Nuh. Apa yang beliau sampaikan kepada kaumnya? Wahai kaumku, ubudullah, beribadahlah kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada sesembahan lain selain Allah untuk kalian. Ini dakwahnya para nabi sejak Nabi Nuh. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sungguh kalau kamu tidak beribadah kepada Allah, aku khawatir, aku takut kalian akan ditimpa azab yang besar ya, di hari yang besar, yaitu di hari kiamat. Ini dakwah para nabi, dakwah tauhid. Dan tauhid itu ibadah, bukan hanya sekedar mengakui pencipta saja, penentu hukum saja, gitu ya. Tetapi adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari peribadatan kepada selainnya. Begitu pula yang terjadi pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala di surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Ya, apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun. Sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Artinya ia mengingkari sesembahan selain Allah. Ini dakwah para nabi. Bukan hanya sekedar meyakini bahwa Allah Ta'ala menciptakan, tapi ujungnya adalah ibadah ya. Illalladzi fatarani, lihat ya, menafikan seluruh sembahan yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya, tapi menetapkan illalladzi fatarani, kecuali hanya
menyembah Allah yang telah menciptakanku. Ya. Fa innahu sayahdin, karena dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyah, dan dia pulalah ya. Wa ja'alaha, dan beliau Nabi Ibrahim menjadikan kalimat ini, kalimat tauhid, ya, menafikan seluruh sembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah Ta'ala, hanya yang berhak diibadahi hanyalah Allah, baqiyatan, itu terus ada, kekal, fi aqibihi, pada keturunannya. Inilah yang diajarkan kepada keturunannya. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid tersebut. Inilah dakwah para nabi dan rasul. Jika demikian, ya, tentu apa yang mereka sangkakan, yang mereka tafsirkan tentang kalimat tauhid itu bertentangan dengan apa yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Lalu jika yang dipahami dari kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada ilah, ya, selain Allah, menafikan seluruh ilah saja, ini tentu bertentangan dengan fakta yang ada. Faktanya ilah itu banyak, sesembahan itu banyak, ya. Maka kalau hanya dipahami bahwa la ilaha illallah itu tidak ada sesembahan selain Allah, berarti apa yang mereka lakukan ketika tadi, ya, menyembelih untuk penghuni sungai, penguasa laut, apa? Karena itu adalah ibadah, ya. Tapi mereka terkadang membungkusnya dengan ini adat, ini kebiasaan. Padahal, ya, ketika seseorang melakukan sesuatu yang diiringi, ya, dengan pengagungan, perendahan diri, maka itu ibadah. Ia menyembelih itu karena apa? Karena ingin penghasilannya sebagai nelayan meningkat, agar selamat saat bekerja di tengah laut. Ini tentunya dari niatnya saja sudah menunjukkan kesyirikan. Tujuannya, ya, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata-kata tidak ada Tuhan selain Allah ini terkadang bisa mengantarkan kepada kesesatan, ya, kalau hanya sekedar mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah saja. Kenapa demikian? Karena tadi bisa jadi konotasinya kepada apa yang dipahami oleh wahdatul wujud. Tidak ada Tuhan selain Allah, artinya semua Tuhan itu adalah Allah. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah merinci ketika didapati kalimat la ilaha illallah, maka kita sering dengar terjemahnya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Tambahan, ya, dirinci seperti itu agar tidak dipahami seperti apa yang mereka pahami. Dan itu terjemah atau tafsir yang benar dari kalimat tauhid. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwa kalimat tauhid
ini adalah kalimat yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada syaratnya. Syaratnya kita paham maknanya. Makanya kita belajar tentang apa hakikat dari makna tersebut, makna kalimat tauhid. Karena orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak paham maknanya, ujung-ujungnya ia akan menyalahi konsekuensi dari kalimat tauhid. Seperti tadi ya, masih beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah, ya. Kalau bukan karenamu, masih biasa mengucapkan hal seperti itu. Ini kesyirikan, ucapan-ucapan kesyirikan. Maka kata la ilaha illallahnya itu tidak bermanfaat, ya. Itulah pentingnya kita memahami makna yang benar, penafsiran yang benar dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena orang yang paham maknanya lalu menjalankan konsekuensinya, dialah yang akan meraih faidah dari kalimat tauhid. Kalau hanya sekedar mengucapkan tapi tidak mengamalkan konsekuensinya, maka ia bisa masuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Secara lisan ia mengucapkan la ilaha illallah, tapi batinnya menyembunyikan kekufuran, ya. Bahkan ia masih melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, ya. Apalagi ya, ia tidak paham maknanya, tidak menjalankan konsekuensinya. Tentu sebanyak apapun ia mengucapkan la ilaha illallah, itu tidak akan bermanfaat baginya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalimat tauhid la ilaha illallah sebagaimana yang tadi disebutkan adalah misi utama dakwah semua nabi dan rasul. Kita mesti tahu sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dakwah tauhid ini kemana arahnya, apa tujuannya, bagaimana merealisasikannya, apa saja yang bisa mengurangi kesempurnaannya. Ini pun mesti kita ketahui, sehingga ya, celotehan atau anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa dakwah tauhid itu bukan untuk orang muslim, ya, itu bisa kita langsung ketahui ya letak kesalahannya. Kenapa demikian? Karena bahkan ketika kita sudah memeluk agama Islam sekalipun, tauhid ini mesti senantiasa kita perhatikan, kita ingatkan, kita waspadai dari kebalikannya, yaitu kesyirikan. Terus harus kita belajar tentangnya, bukan merasa cukup. Sudah pernah tamat kitab Ushul Salasa, sudah pernah tamat kitab Qawaidul Arba', Nawaqidul Islam, kitab Tauhid sudah pernah tamat, lalu merasa aman dari potensi-potensi kesyirikan. Tidak jemaah, tidak ada seorang pun dari kita yang selamat ya, dari fitnah selama kita masih hidup. Fitnah itu akan senantiasa mendatangi kita. Semakin besar dan tinggi pohon ya, semakin besar pula anginnya. Ingat ya,
Tapi selama akarnya kokoh, akarnya inilah tauhid, angin yang besar pun tidak akan memberikan dampak berarti baginya, dan ia tetap kokoh di atas tauhid. Ana akan tutup kajian ini dengan sebuah kisah yang disebutkan di dalam kitab Irkab Ma'ana. Suatu ketika selesai membahas kitab tauhid, muallif Syekh Saleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mendapatkan usulan dari murid-muridnya. Wahai Syekh, gimana kalau kita ganti kitab, jangan bahas tauhid terus gitu ya. Ganti pakai sirah mungkin ya, pakai sejarah. Maka Syekh mengatakan, ya nanti kita pertimbangkan. Esok harinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini datang dalam keadaan mukanya seperti ada pikiran, sedang ada pikiran. Ditanya oleh murid-muridnya, ada apa Syekh? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, saya dapat kabar bahwa di kampung tetangga ya, ada orang yang membangun rumah baru, namun ia takut kepada jin yang menunggu rumah tersebut, sehingga ia menyembelih untuk jin tersebut di depan rumahnya agar selamat dari gangguan jin. Murid-muridnya diam, hanya mendoakan saja, semoga ia mendapatkan hidayah. Demikian. Tidak mendapatkan respon yang semestinya dari murid-murid yang sudah menamatkan kitab tauhid. Tapi lanjut syekhnya, saya belum tahu pastinya. Saya akan kirim orang untuk mengklarifikasi, tabayyun tentang berita tersebut. Esok harinya syekhnya itu menjelaskan lagi kepada muridnya, setelah kemarin saya kirim orang, ternyata beritanya bukan seperti itu. Beritanya justru pemuda tersebut, orang tersebut berzina dengan ibunya. Maka ketika mendengar kasus tersebut, murid-muridnya heboh, mencela pemuda tersebut. Gaduh suasana. Melihat kondisi tersebut, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab heran. Aneh keadaan kalian. Bagaimana kalian itu justru malah dibuat heboh dengan maksiat yang hanya merupakan dosa besar saja dan tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Zina itu dosa besar, tapi pelakunya tidak sampai keluar dari agama Islam. Tapi respon masyarakat, respon murid-muridnya itu demikian keras, mencela pelakunya, ya, mendorong agar ia diberi hukuman yang berat dan lain sebagainya. Tapi ketika kasusnya adalah merupakan kesyirikan, kalian tenang-tenang saja. Menyembelih untuk selain Allah ini kesyirikan, tapi kalian biasa-biasa saja. Ini di zaman penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau sendiri yang menjelaskannya. Masyarakat yang mendengar kajiannya kadang-kadang masih belum ngeh, ternyata ini kesyirikan.
dan justru lebih tertarik pada dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Seperti tadi, ketika mendengar perzinahan, wah, penentangannya demikian keras. Ada yang membuat sesajen biasa aja, tidak ada sifat barok tadi seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Ini menunjukkan bahwa dakwah tauhid adalah dakwah yang mesti terus kita sampaikan kepada umat. Kita mesti saling mengingatkan tentang hal tersebut, saling menguatkan tentang masalah tauhid, saling memperingatkan satu sama lain tentang kesyirikan, karena hati kita lemah. Bahkan ketika kita sudah paham tentang makna kalimat tauhid sekalipun, tidak jadi jaminan kita aman dari fitnah. Maka ini mengingatkan kepada kita semua bahwa urgensi tauhid dan mempelajarinya itu tidak berhenti meski kita sudah memeluk agama Islam. Jadi perkataan kalau mau dakwah tauhid jangan kepada kami, tapi kepada orang-orang kafir. Kan saya sudah muslim. Lihat bagaimana Rasulullah SAW pun mengingatkan para sahabat saat para sahabat itu minta ditunjukkan, ya, dipilihkan pohon Zatu Anwad yang memiliki dahan-dahan untuk menggantungkan senjata-senjatanya sebelum perang, dengan keyakinan kalau digantungkan di sana senjatanya itu akan lebih hebat. Lihat ya, keyakinan seperti ini muncul dari siapa? Para sahabat yang meskipun memang baru masuk Islam, tapi muslim, bukan kepada orang kafir. Justru kita harus lebih waspada, karena tadi ya, tauhid ini adalah pondasi. Perintah yang paling utama adalah tauhid. Larangan yang paling utama adalah kesyirikan. Kita dilarang untuk melakukan kesyirikan. Bahkan ya, setelah kita memeluk agama Islam sekalipun. Itu saja mungkin ya, ikhwah azanillahu wa iyyakum ajmain. Kajian kita pada malam hari ini berkaitan tentang rukun dan makna dari kalimat tauhid. Insyaallah kita lanjutkan kajian ini pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita istiqomah dan juga kesabaran untuk terus belajar dan juga mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, dan semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua dari fitnah dan juga dari bahaya kesyirikan, dan menjadikan kita orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.